Hai teman-teman semua, ada yang tahu nggak sih sistem endokrin itu apa? Dan apa aja sih yang jadi bagian dari sistem endokrin? Nah, kali ini kami dari kelompok 4 Anatomi Manusia akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Selamat menyaksikan. Sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran. Kelenjar-kelenjar tersebut mensekresikan senyawa-senyawa yang disebut dengan hormon. Hormon bekerja sebagai pembawa pesan yang dibawa oleh aliran darah, dan pesan tersebut akan diterjemahkan menjadi tindakan oleh sel dalam tubuh. Sistem endokrin berinteraksi dengan sistem saraf untuk mengontrol dan memadukan fungsi tubuh. Selanjutnya adalah hormon. Hormon merupakan senyawa protein atau senyawa steroid yang mengatur kerja proses fisiologis tubuh. Hormon berperan penting untuk mengatur berbagai aktivitas dalam tubuh, antara lain aktivitas pertumbuhan, reproduksi, osmoregulasi, pencernaan, dan integrasi serta koordinasi tubuh. Selanjutnya adalah hipotalamus. Hipotalamus berfungsi sebagai penghasil hormon yang dapat mengatur sekresi hormon pada kelenjar pituitari. Hipotalamus ini menghasilkan releasing hormone. Releasing hormone terdiri dari GnRH, TRH, GHRH, CRH. Kemudian inhibiting hormone terdiri atas prolaktin dan somatostatin. Kelenjar pituitari berfungsi untuk mengeluarkan hormon yang mengatur disekresikannya hormon lain oleh kelenjar endokrin lainnya. Oleh karena itu, kelenjar pituitari sering disebut dengan master glands. Kelenjar pituitari terdiri atas hormon posterior pituitari atau neurohipofisa yang terbagi atas antidiuretik hormon atau ADH untuk pencegahan ekskresi ginjal. Yang kedua adalah oksitosin untuk simulasi kontraksi uterus atau melahirkan, dan kelenjar mamari atau menyusui. Selanjutnya hormon anterior pituitari terdiri atas tritropin atau stimulasi hormon pada kelenjar tiroid. Yang kedua kortikotropin atau stimulasi hormon pada adrenal cortex, khususnya kortikol. Yang ketiga adalah gonadotropik yang terdiri atas FSH yang berfungsi sebagai stimulasi pertumbuhan folikel dan produksi sperma. Kemudian LH, stimulasi pematangan sel telur atau ovulasi dan sekresi hormon reproduksi. Yang keempat adalah prolaktin, stimulasi kelenjar mamari dalam produksi ASI. Dan yang kelima adalah growth hormone yang berfungsi sebagai stimulasi pergerakan asam amino ke dalam sel untuk sintesa protein jaringan tubuh. Kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid berfungsi untuk mengatur pertumbuhan dan metabolisme basal. Hormon dari kelenjar tiroid itu sendiri adalah tiroksin, triodotironin, dan kalsitonin yang berfungsi untuk menurunkan kadar kalsium dalam darah tetapi meningkatkan penyerapan kalsium pada tulang. Terdiri dari folikel yang menghasilkan tiroid hormon, kemudian koloid yang terdapat di dalam follicles, dan parafollicular cells terdapat di antara folikel serta memproduksi kalsitonin. Selanjutnya adalah kelenjar paratiroid. Kelenjar
kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan magnesium dan kalsium, tetapi menurunkan kadar fosfor pada darah. Hormon yang terbentuk adalah paratiroid hormon. Hormon pankreas. Pulau Langerhans terdiri dari 3 jenis sel. Yang pertama adalah sel alfa yang berfungsi untuk mensekresikan insulin, yaitu mengubah glukosa menjadi glikogen. Yang kedua adalah sel beta, mensekresikan glukagon yang berfungsi untuk meningkatkan kadar glukosa darah. Dan yang ketiga adalah sel delta, mensekresikan somatostatin untuk menghambat sekresi insulin dan glukagon. Ginjal atau adrenal gland terdiri atas adrenal cortex gland dan adrenal medulla gland. Adrenal cortex gland terdiri atas mineralocorticoids yang berfungsi untuk menyeimbangkan natrium dan kalsium dalam darah. Kemudian ada gonadocorticoids menghasilkan androgen. Dan yang ketiga adalah glucocorticoids yang berfungsi untuk meregulasi glukosa. Selanjutnya ada adrenal medulla glands. Terdiri atas hormon epinefrin dan norepinefrin. Produksi hormon tersebut akan meningkat ketika stres dengan cara pertama, meningkatkan debaran jantung, kedua, kontraksi pembuluh darah kulit, yang ketiga, kontraksi limfa, yang keempat, mengubah glikogen menjadi glukosa, yang kelima, menurunkan enzim pencernaan, dan yang keenam adalah berkeringat. Selanjutnya adalah ovarious gland. Hormon yang berperan yaitu estrogen yang berfungsi untuk mempertahankan karakteristik kelamin wanita, kemudian progesteron, kemudian relaksin yang membantu dilatasi pada akhir kehamilan, dan yang terakhir adalah inhibin yang berfungsi untuk menghambat FSH pada akhir menstruasi. Yang terakhir adalah testis gland. Hormon yang berlaku adalah testosteron yang berfungsi untuk mempertahankan karakteristik kelamin pria dan regulasi spermatogenesis. Yang kedua adalah inhibin yang berfungsi untuk menghambat FSH untuk mengatur produksi sperma. Jadi gimana nih, teman-teman udah pada paham kan sistem endokrin itu apa? Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.